Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru dan penting yang dibawa pejabat daerah dari pusat. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik untuk Bapak Ibu. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan penyelesaian dan pengangkatan honorer ini memang masih terus berjalan Bapak Ibu sekalian ya, terutamanya koordinasi antara pusat dan daerah. Mana kalau kita perhatikan ada sedikit ini celah yang bisa diambil oleh daerah terkait dengan pengangkatan guru honorer ini. Mengingat bahwa dalam PP 56 ada peluang untuk guru terutama honor K2 untuk menjadi PNS ya. Dikutip dari JPNN, kebijakan pemerintah mengangkat honor K2 menjadi PNS di 3 provinsi baru pemekaran Papua menjadi polemik. Diketahui pemerintah dan DPR sepakat memberikan afirmasi kepada orang asli Papua dalam pengisian ASN pertama kali di 3 provinsi hasil pemekaran, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Afirmasi itu yakni untuk mendaftar seleksi CPNS jalur umum. Orang asli Papua batas usia maksimal 48 tahun. Diketahui syarat batas usia mendaftar CPNS jalur umum di instansi pusat dan daerah selama ini adalah 35 tahun. Pada orang asli Papua, honorer yang sudah terdaftar sebagai honor K2 di Badan Kepegawaian Negara dan usia paling tinggi 50 tahun untuk diangkat menjadi CPNS. Honorer usia di atas 50 tahun yang merupakan orang asli Papua diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kemudian menimbulkan polemik. Artinya kalau selama ini pemerintah menggunakan dasar undang-undang ASN, kenapa kemudian ada celah yang bisa diberikan kepada beberapa daerah? Lalu informasi terbaru ini Bapak Ibu sekalian ya, guru honorer gagal PG K2 dan negeri minimal 3 tahun semua diangkat P3K tanpa tes. Hal ini disampaikan oleh pejabat daerah senada dengan aturan yang dibuat oleh pusat, yang mana koordinator guru honorer daerah menyebutkan sangat bersyukur dan berterima kasih terkhusus kepada Sumatera Selatan ya, yang mana Kepala Dinas Pendidikan Pak Ahmad Julianto yang dalam Rakornas berhasil memperjuangkan tambahan kuota P3K 2022 untuk guru. Beliau menjabarkan dari informasi Kepala Dinas Pendidikan, kuota 3.500 yang dibuka untuk daerah ini terdiri atas prioritas 1 sebanyak 1.196 orang. Lalu pegawai non-ASN di sekolah negeri yang mengabdi minimal 3 tahun serta terdaftar di Dapodik menjadi prioritas ketiga. Disebutkan, jadi setelah prioritas 1 yaitu guru lulus passing grade dari honor K2, guru honor negeri, lulusan pendidikan profesi, dan guru swasta terangkat, lanjut prioritas 2 dan 3. Ini sesuai dengan Permenpan yang dikeluarkan di tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam konteks ini ya, daerah sudah memutuskan untuk mengakomodir semua guru-guru honorer di daerahnya. Lebih lanjut, Bu Asna menyampaikan bahwa prioritas 2 dan 3 seleksinya berbentuk observasi, tidak dites kembali. Sebaliknya untuk guru lulus PG tidak ada tes dan langsung penempatan. Jika kemudian masih ada sisa formasi, itu diberikan kepada guru prioritas 2 dan 3. Lebih lanjut disampaikan, sesuai informasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, pengangkatan guru prioritas 1 sebanyak 195.954 serentak dilaksanakan pada Juli ya. Jadi ini kemungkinannya di akhir Juli hingga Agustus. Lalu September hingga Desember adalah perekrutan untuk prioritas 2, 3 dan pelamar umum yang terdiri dari honorer mengabdi di bawah 3 tahun maupun lulusan PPG. Intinya disebutkan bahwa untuk Sumsel 3.500 itu jatah bagi guru lulus PG sebanyak 1.196, sisanya 2.304 untuk kota prioritas 2 dan 3. Menurut Bu Hasna, kebijakan itu akan diambil Pemkot Palembang lewat Disdik dalam rangka menghadapi penghapusan honorer pada 28 November 2023. Dengan adanya ini Bapak Ibu sekalian ya, sebelumnya juga ada beberapa daerah yang saya perhatikan yang sudah juga mengakomodir ya penambahan formasi dan guru-guru honor yang di daerahnya, termasuk untuk Pemkop Bogor. Lalu kemudian baru-baru ini juga di daerah Batang, pejabat daerahnya pulang dari Jakarta sudah menyampaikan informasi baru bahwa rencananya 2.600 guru honorer ini akan diangkat menjadi P3K. Kepala Dinas Kabupaten Batang, Pak Ahmad Taufik, menargetkan pihaknya bisa menyelesaikan pengangkatan 2.600 guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hingga 2024. Beliau menjelaskan jumlah total guru honorer sekitar 2.600 yang sudah diangkat menjadi P3K masih 359. Untuk formasi P3K guru 2022 sebanyak 815
dan sisanya akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2023 dan 2024. Dengan adanya informasi ini, maka Bapak Ibu sekalian, ada peluang yang diberikan oleh pusat setelah adanya koordinasi dengan daerah. Tidak serta-merta ini kalau kita lihat kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Batang ini 2023 ini semuanya bisa tertuntaskan di daerah. Oleh karena itu, arah kebijakannya nanti kalau kita lihat adalah daerah masih diberikan waktu untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer ini di tahun 2024. Sehingga kemudian itulah yang disikapi oleh Kabupaten Batang, menargetkan juga pengangkatan guru honorer di daerahnya berakhir di 2024. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.